Selamat siang, bertemu lagi dengan saya, Ibu Wulan. Siang ini seperti minggu lalu kita akan berbicara tentang wanita ya. Kalau minggu lalu kita bercerita tentang wanita dan keunikannya, maka hari ini kita akan membicarakan mengenai mempelai wanita gitu ya. Tapi sebelum kita membicarakan lebih lanjut, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Kami bersama-sama berkumpul di online ini Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dan memberikan hikmat marifat kepada kami semua yang mendengar, agar kami dapat bertumbuh dan dapat mempraktekkan apa yang kami dengar. Terima kasih Bapa di surga, hanya kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya. Siang hari ini kita akan membicarakan mengenai wanita lagi, dan kali ini temanya adalah mempelai wanita, ya. Eh, Ibu-ibu atau yang mempersiapkan menjadi pengantin gitu ya. Saya juga dulu punya pengalaman ya. Pada waktu kecil, sekitar usia-usia SD, TK gitu, kalau ditanya, "Wo, kamu mau jadi apa besok besar?" Gitu. Saya selalu menjawab, "Mau jadi pengantin." Gitu. "Kenapa jadi pengantin?" Ditanya gitu. "Soalnya pengantin itu cantik, ya kan? Dia berbeda tampilannya dari yang biasanya. Biasanya itu, mukanya mungkin nggak pernah bedakan gitu ya, nggak pernah merias diri, nggak rambutnya awut-awutan misalnya. Tetapi pada saat dia menikah, itu jadi cantiknya luar biasa. Ada istilah-istilah kalau di Jawa itu ya, semalam puasa gitu ya sebelum menikah supaya mukanya nanti cling-cling, bling-bling gitu ya, glowing, beda dari yang, seperti biasanya gitu. Nah, Eee, yang seperti ini saya lihat pada waktu masih kecil itu menyenangkan gitu. Dan, saya juga terpengaruh oleh cerita-cerita pada waktu kecil ya, kalau kita dengar Cinderella, kita dengar cerita apalagi, apa namanya, Putri Salju gitu ya. Itu kan semua ceritanya berakhir di pernikahan, bahwa Putri Salju akhirnya menikah dengan, pangeran atau raja gitu, dan kemudian mereka hidup berbahagia selamanya gitu ya. Nah itu membuat anak-anak kecil itu, wah kayaknya menikah ini luar biasa gitu ya. Mereka senang menjadi mempelai wanita ya, maka ada sebutan raja dan ratu sehari gitu. Karena, pada saat hari pernikahan gitu ya, mempelai pria dan mempelai wanita ini berubah bentuk. Bajunya cantik, mukanya cantik, penampilannya cantik, pakai mobil mungkin yang cantik gitu kan. Biasanya naik motor gitu ya, kalau hari pernikahan bisa naik mobil sedan yang mengkilat gitu kan. Bisa pakai baju ratusan juta harganya, misalnya seperti itu ya. Karena, nggak akan terulang gitu ya. Maka pernikahan harus dibuat semewah mungkin, sebagus mungkin, sebaik mungkin. Gitu. Nah, itu yang membuat saya dulu cita-citanya kalau ditanya, "Mau jadi apa, Wo?" "Mau jadi pengantin." Gitu. Nah, saudara, setelah saya besar gitu ya, dan saya menikah, ternyata tidak seperti yang saya harapkan, tidak seperti yang saya bayangkan dulu gitu ya, bahwa menikah itu happily ever gitu ya, terus, menikah itu tidak ada rintangan, semua happy gitu ya, everyday gitu, ternyata enggak gitu. Tetapi momen-momen kita menjadi mempelai wanita ini, sungguh sangat mendebarkan ya. Kita berharap-harap cemas gitu ya, H2C, ini nanti pengantin priaku seperti apa ya mukanya ya gitu. Kalau setiap hari kita lihat misalnya kita diantar jemput di kantor gitu ya, kita lihat mukanya kucel, pakai helm gitu ya kan, nggak cakep gitu ya. Nanti pada saat pengantin dia gimana ya? Apa berubah ya? Gimana dia mukanya kalau pakai baju, adat, seperti itu ya? Apa dia
lebih ganteng gitu, atau dia, kelihatan kurus malah kelihatan lebih hitam, atau gimana ya? Itu membuat kita juga harap-harap cemas ya, ibu-ibu ya dan remaja putri nih yang belum menikah, mmm, dan ternyata ya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang, percaya kepada Tuhan Allah gitu ya, pada Yesus, itu kita juga terhitung sebagai mempelainya loh. Ya kita ini, dianggap sebagai mempelai wanita, sedangkan, Allah kita itu adalah mempelai pria gitu ya, mempelai laki. Kita dipertunangkan dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki ya. Ini pernah disinggung oleh Yohanes ya. Kita buka di Yohanes 3 ayat 29. Yohanes 3 ayat 29. Pada waktu itu Yohanes sedang membaptis, ya. Tetapi kemudian ada perselisihan di antara murid-murid Yohanes, eee, karena murid-muridnya itu melihat bahwa Yesus juga membaptis. Loh kok ini bentrok gitu ya. Tapi justru orang-orang tuh malah lebih memilih ke Yesus daripada ke Yohanes, gitu. Nah, murid-murid terus bertanya, "Ini gimana ini Yohanes? Ini pada ke tempat Yesus nih," gitu ya. Nah, Yohanes menjawab begini ayat 29, "Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh." Saudara, eee, dengan bahasa kita sehari-hari ya, bahasa lain, bahwa si Yohanes ini berkata bahwa, "Ya nggak apa-apa kalau orang-orang tuh pada, eee, pergi untuk dibaptis sama Yesus, dia itu mempelai laki-laki kok." Ya kan? Orang-orang yang datang ke dia ya mempelai wanitanya gitu. Dan kita semua ini adalah mempelai wanitanya, karena suatu hari nanti dia akan datang untuk menjemput kita gitu. Sebagai mempelai laki-laki dia akan datang menjemput mempelai wanitanya gitu. Nah, Yohanes menjawab seperti itu, bahwa kita ini, eee, disamakan dengan mempelai wanita ya. Kalau dalam bahasa aslinya ya, Yohanes berkata mempelai wanita itu bahasa bahasa yang dipakai itu adalah numfi. Numfi ini adalah wanita yang bertunangan atau wanita yang menikah. Ya, kalau, di zaman Israel ya, kalau adatnya Israel, bangsa Israel itu, tunangan itu sudah tidak boleh bercerai, gitu. Tunangan itu sudah dianggap sebagai menikah, tetapi, boleh bercerai bisa bisa berpisah gitu ya. Tetapi itu sudah dihitung, menikah. Jadi kalau orang sudah bertunangan seperti Maria dan Yusuf, sudah bertunangan, itu ya sudah, si wanita ini Eee, akan mempersiapkan dirinya dan membuat dirinya itu betul-betul hanya untuk mempelai prianya ini, gitu. Padahal mereka baru bertunangan, gitu ya. Tetapi, kalau dalam adatnya bangsa Israel itu sudah dihitung mereka bersatu, suami istri, sudah dihitung seperti itu, gitu. Tetapi, bedanya adalah kalau menikah boleh bercerai, kalau yang masih tunangan ini boleh berpisah, gitu ya. Tidak diteruskan menikah juga boleh, tetapi sudah dianggap sebagai istrinya, sudah dianggap sebagai suami istri, walaupun belum tidur bersama ya. Tetapi, eee, mempelai perempuan atau namfi ini, eee, walaupun masih bertunangan belum menikah ya, tapi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi mempelai wanitanya dari mempelai laki-laki. Dan dia tidak boleh berhubungan lagi dengan pria manapun, gitu. Eee, bahwa dia sudah ditunangkan, sudah bertunangan dengan satu pria, maka dia tidak boleh melirik pria lain. Dia tidak boleh berdekatan dengan pria lain. Kalau, dia mau apapun, dia harus bilang sama calon suaminya, gitu. Eee, kita lihat, contohnya pada saat Maria bertunangan dengan Yusuf, ya. Maria itu betul-betul mengabdikan gitu ya, betul-betul memberikan dirinya untuk Yusuf, tidak ada pria lain. Dia tidak pernah bertemu dengan pria lain,
dia betul-betul, istilahnya ada masa untuk mempersiapkan diri menjadi, pengantinnya Yusuf gitu, seperti itu. Nah, saudara demikian pula kita ya, sebagai, mempelai wanita dari Yesus, dari Allah, itu kita juga harus mempersiapkan diri. Ini kita masih masa bertunangan gitu ya. Kita mempelai wanita Namfi yang masih bertunangan dengan Yesus. Pernikahannya kapan? Pernikahannya nanti pada saat, eee, hari H-nya itu adalah, pada saat Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, akhir zaman. Nah itu, hari pernikahan kita. Maka di Wahyu dikatakan bahwa pernikahan anak domba, selalu disebut pernikahan anak domba, pernikahan anak domba. Nah itu waktunya, pada saat akhir zaman, pada saat Yesus datang ke bumi untuk menjemput mempelai wanitanya, nah itulah saatnya kita akan menikah gitu ya, di dalam, kerajaan surga nanti. Maka ada pesta, pesta besar, ada makan, minum, segala macam. Bahkan Yesus mengatakan ya, pada murid-muridnya, "Aku tidak akan minum anggur lagi, sampai nanti waktunya kita, melangsungkan pernikahan di surga," gitu ya. Ininya adalah bahwa Yesus menanti-nantikan saatnya, dan Dia berharap kita sebagai mempelai wanitanya itu juga bersiap. Menantikan juga saatnya untuk kita bertemu dengan mempelai laki-laki kita. Masalahnya adalah, apakah saudara dan saya tahu dan mempersiapkan diri sebagai mempelai wanitanya Tuhan? Nah, ini masalahnya ya. Apa yang sudah saudara siapkan sebagai mempelai wanita ya, yang di bumi kalau kita mau menikah itu kan, calon calon pengantin perempuan itu kan selalu ribet gitu ya, yang cari baju, ngukur baju gitu kan. Cari modelnya, aduh nanti pakai gaun apa ya gitu. Kalau dulu saya itu suka main, pengantin-pengantinan gitu ya, pakai kerudung panjang, terus nanti, eee, apa, kain dililit-lilit, ceritanya baju pengantin gitu ya, dililit-lilit dan punya buntutnya panjang, panjang gitu. Eee, karena di novel apa, di cerita-cerita anak-anak yang saya lihat, itu pengantin-pengantin semua punya buntut panjang gitu ya roknya ya. Maka saya buat seperti itu, buntutnya panjang gitu. Nah, mempelai wanita, calon pengantin perempuan itu biasanya ribet soal ini ya, cari baju pengantin, kemudian nah ini, ke salon ya kan, bahkan ada tuh paket-paket pernikahan, paket pengantin, yang misalnya sebulan 2 kali atau sebulan sekali gitu ya, yang dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh diurusin gitu ya. Ada lulur, ada apa namanya, scrub gitu ya, terus, pokoknya badannya itu lebih putih dari sebelumnya, badannya itu lebih bersih, mungkin diamplas segala gitu ya. Sampai betul-betul terlihat kinclong gitu kan, supaya berbeda gitu pada hari H. Terus, rambutnya juga dikasih semir mungkin gitu kan, atau, rambutnya itu di apa namanya, dikasih serum, kasih vitamin, agar pada saat hari H gitu ya, rambut kita itu kelihatan sehat berkilau. Terus, apa namanya, tidak kelihatan ketombe-ketombenya gitu atau kutu-kutunya gitu ya, itu semua harus dihilangkan. Nah, biasanya wanita ini ribet dengan hal-hal seperti ini gitu. Ini hal-hal yang lahiriah gitu ya. Bahkan ada yang, puasa gitu ya, punya keyakinan, ya kalau kita orang Kristen mah nggak usah ya, nggak usah seperti itu. Mungkin kalau ke salon ya nggak apa-apa, tapi kalau apa namanya, pakai puasa tuh, aduh tujuannya nggak itu ya. Nah, ada juga yang, apa namanya, diet gitu kan. Kalau ditanya, "Kenapa diet?" Supaya baju pengantinnya muat," gitu. Ada yang seperti itu. Banyak hal yang kita persiapkan sebagai, calon pengantin perempuan gitu ya. Tetapi sebagai mempelai wanitanya Tuhan, apa yang kita persiapkan saudara? Nah ini kadang orang Kristen ini tidak mempersiapkan apa-apa loh, ya. Kalau ditanya, eee, "Kamu tahu nggak kalau kamu tuh mempelai wanita?"
Enggak tahu. Maka kalau hari Minggu, ya mereka pergi mancing, mereka jalan-jalan, nggak ke gereja, tidak beribadah, tidak melatih dirinya gitu ya untuk beribadah, tidak mempersiapkan diri. Nah, saudara, ingat loh, suatu hari nanti Tuhan kita akan datang sebagai mempelai laki-laki. Dia akan menjemput mempelai perempuannya. Nah, ingat pada saat perumpamaan Yesus mengatakan perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, ya. Itu mereka 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini sedang menunggu mempelai laki-laki. Nah, yang 5 gadis bijaksana, dia mempersiapkan apa? Minyak, ya kan? Dia mempersiapkan apa namanya, lampu dan minyaknya gitu. Sementara yang gadis bodoh tidak mempersiapkan minyak, dia mempersiapkan lampu sih, tapi nggak ada minyaknya gitu. Sementara mempelai laki-laki ini tidak tahu kapan dia datang. Bisa 1 hari kemudian, bisa 5 hari kemudian, bisa sebulan, kita nggak tahu ya, bisa bertahun-tahun gitu. Nah, 5 gadis bijaksana ini pintar, dia membawa minyak, di dalam buli-buli untuk persediaan lampunya. Tetapi yang 5 gadis bodoh ini tidak membawa apa-apa, Saudara. Nah, saudara dan saya di bagian mana ini? 5 gadis pintar apa 5 gadis bodoh? Gitu. Apa yang sudah persiapkan? Oke, saudara mempersiapkan, "Saya tuh siap-siap Bu, saya sudah mempersiapkan sebagai mempelai wanita, saya tahu saya akan dijemput Tuhan nanti," gitu ya, suatu hari nanti. Oke, apa yang kamu persiapkan? Jangan-jangan kamu tidak mempersiapkan minyak, tapi kamu malah mempersiapkan kue-kue misalnya, atau kamu malah mempersiapkan, sandal atau baju gitu ya, atau mempersiapkan kudung atau apa, yang tidak ada hubungannya. Nah, ini kiranya menjadi perhatian kita ya Saudara. Apa sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama Saudara, Saudara harus ngerti dulu ya. Kita buka di Yesaya 62 ayat 5. Yesaya 62 ayat 5 ya. Ini judul perikopnya adalah keselamatan Sion akan datang dengan segera. Yesaya 62 ayat 5 saya bacakan. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Saudara kalau baca ini, baca ayat sebelumnya ya, ayat 4-nya itu seperti ini. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Jadi saudara, Tuhan Allah itu dari sejak awal itu menganggap bangsa Israel itu adalah miliknya, milik kepunyaannya, dan hanya Allah yang berhak atas bangsa Israel. Karena Allah menganggap bahwa bangsa Israel itu adalah mempelai wanitanya. Ya, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi saudara, kalau kita sebagai mempelai wanitanya Allah, yang kita persiapkan itu adalah apa? Yang pertama pola pikir dulu ya, bahwa Allah adalah mempelai laki-laki kita. Kita bertunangan sekarang nih sudah bertunangan dengan Allah. Yang nanti kita akan tanda kutip melangsungkan pernikahan pada saat hari akhir ya. Nah, itu dulu yang harus kita mengerti. Kalau kita sudah mengerti itu, maka kita akan girang melihatnya. Kita akan menanti-nantikan betul. Seperti seorang mempelai perempuan ya, kalau di Jawa itu ada adat itu dipingit ya. Selama beberapa waktu kita dilarang bertemu kasih kita, dilarang bertemu mempelai laki-laki, dilarang berkomunikasi. Itu untuk apa? Untuk menimbulkan rasa rindu.
Jadi pada saat nanti ketemu, "Aduh pengantinku," gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, demikian juga dengan kita pada saat ini. Kita itu seperti dipingit gitu ya. Pada saat kita dipertunangkan dengan, Yesus dan pada saatnya nanti kita akan menjadi pengantin, itu kita seperti dipingit. Kita kayak nggak ngelihat gitu ya, "Tuhan kemana sih? Kok aku cari nggak ada," gitu. "Aku pengen ketemu Tuhan, aku kangen, aku rindu," tapi dia nggak ada. Dia di mana gitu. Ini hari-hari seperti ini, hari-hari yang kita lalui ini rasanya seperti itu, Saudara. Tetapi kalau kita itu di dalam hati kita, kita menghayati betul bahwa kita ini mempelai Allah, mempelai wanitanya, maka kita akan bersiap-siap, ya. Ini dulu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, yang Tuhan lihat itu bukan, eee, penampilan, enggak. Allah tidak melihat penampilan kita. Yang dilihat adalah apa, Saudara? Dia dia enggak peduli kok, kamu itu mau apa, rambutnya botak mungkin, atau jerawatan mukanya, Tuhan tidak peduli, ya. Yang Tuhan lihat adalah hati. Tuhan selalu melihat hati, karena disitulah pusat kehidupan kita. Maka Tuhan nggak tahu nggak tidak mau tahu bagaimana rupamu, ya. Di ayat 5 ini dikatakan bahwa, "Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu." Dia girang melihat kamu aja sudah girang gitu ya. Dia nggak peduli kok dengan penampilan kamu. Dia tidak peduli dengan kamu itu bisa apa enggak, mampu apa enggak, kamu pinter apa enggak, kamu itu apa, istilahnya suaranya bagus apa enggak. Tuhan tidak mempedulikan hal-hal ini loh Saudara, ya. Maka demi nama Tuhan saya ingatkan, ayo kita sama-sama mempersiapkan diri, bukan hal-hal yang harafiah, bukan hal-hal yang lahiriah, bukan hal-hal yang terlihat, tapi justru hati kita. Apa sih hati itu? Ya, karakter kita. Yuk kita perbaiki karakter. Yang tadinya suka marah, ayo dilembutkan ya. Yang tadinya suka protes melulu. Kalau minggu lalu saya katakan bahwa wanita itu kadang kata-katanya ya suka eh, sembarangan gitu ya. Atau kita suka menghakimi, atau kita suka ngomongin orang gitu ya. Nah, itu stop dulu. Nggak usah dilanjutkan. Ya, izinkan Tuhan yang membalas. Biarkan aja orang mau ngomong apa. Biarkan aja mereka mau ngapain. Kita ini miliknya Tuhan. Kita mempelai wanitanya Tuhan. Maka pasti Tuhan akan bela kita. Amin, saudara. Nggak usah bingung, nggak usah takut. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang orang lain lakukan terhadap kita, biarin nggak apa-apa. Nggak usah membalas. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Amin. Amin. Kita buka ya di Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Ini yang seharusnya kita lakukan supaya dalamnya kita berubah ya. Matius 5 ayat 48. Sebenarnya ini dari ayat 17 ya kalau kita mau baca satu perikopnya ini judulnya Yesus dan Hukum Taurat. Ya, saya tidak akan membacakan semua, tetapi kesimpulannya ini adalah ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu yang diminta. Gitu. Kalau dilihat dari ayat 17-nya, ya, ini adalah eh, detil-detil daripada apa yang Tuhan mau. Ya, kalau kita lihat bahwa ayat 17, janganlah kamu menyangka, ini Yesus yang katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari Taurat sebelum semuanya terjadi.
Maka sebenarnya itu, hukum Taurat itu kata lain dari, eee, penampilan gitu ya, dari, lahiriah. Nah, Yesus mengatakan bahwa, "Bukan bukan bukan, bukannya aku, meniadakan hukum Taurat, enggak, tapi aku menggenapinya." Memang hukum Taurat itu penting, memang hukum, tetapi yang dilihat Tuhan bukan lahiriahnya, bukan hukum Tauratnya yang dilihat, tetapi dalamnya, gitu. Terutama yang di ayat 20 ya. "Maka aku berkata kepadamu," kata Yesus, "jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi bukan hidup keagamaan kita yang dilihat orang, ya. Kalau orang Farisi itu kan, eee, mengutamakan bahwa, "Ayo lihat saya," gitu. "Saya ini orang yang beragama, saya ini orang yang taat, saya ini orang yang, nomor satu, saya ini hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, karena saya melakukan hukum Taurat 100% gitu. Tapi itu disombongkan sama mereka. Mhm. Jadi kalau misalnya memberi persembahan, mereka memberikan terang-terangan gitu ya, terus kemudian, kalau perlu uangnya itu yang paling berat. Jadi pada saat masuk ke kotak persembahan, dia bunyinya paling kencang gitu, supaya menunjukkan bahwa mereka itu paling paling baik, paling segalanya lah. Nah ini Tuhan nggak mau, inilah hukum Taurat, maksudnya Tuhan seperti itu. Hukum Taurat, mmm, hanya kata lain ya, bahwa jangan jangan kelihatan tampak luar aja kamu tuh baik gitu loh. Jangan tampak luar aja kamu ini kayak kayak pengantin perempuan, tapi sebenarnya dalamnya nggak diurusin gitu. Tapi sebenarnya dalammu tuh kayak kuburan. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Dia melihat hati. Dia pingin hati kita yang dikorek nih, ya, dibersihkan, di apa namanya, diubah gitu ya. Kalau dulu kita bilang bahwa, membunuh, jangan membunuh gitu ya. Kalau hukum Taurat ini Yesus katakan, kalau hukum Taurat bilang jangan membunuh, yang membunuh itu harus dihukum. Tapi sekarang setiap orang yang marah, hanya marah loh Saudara, sama saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Kafir kamu," harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, "Jahil," harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya apa, Saudara? Membunuh memang nggak boleh, tetapi Yesus standarnya itu naik, ya. Kalau sini membunuh baru salah, dia naik. Lo ngomong ngatain saudaramu aja, marah aja sama saudaramu aja itu udah salah. Apalagi sampai membunuh, gitu ya. Bahwa kamu marah aja itu sudah salah, sudah dosa. Tuhan sudah tidak berkenan, apalagi sampai membunuh, gitu. Jadi standarnya itu dinaikin Saudara. Itu yang Tuhan bilang, hidup keagamaanmu jangan seperti orang Farisi. Kalau orang Farisi itu cuma, ya supaya nggak kelihatan membunuh lah, tapi di dalam benci sama saudaranya. Kita kan nggak tahu. Nah, yang di dalam ini yang diberesin sama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita baca tadi di Matius 5 ayat 22, setiap orang yang marah, ya. Terus kemudian, eee, jika mempersembahkan persembahan di atas mezbah, kamu teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, suruh tinggalin dulu persembahan, berdamai dulu. Artinya apa? Kalau kamu itu, mempersembahkan datang kepada Tuhan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu datang kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, tapi kamu tahu bahwa saudaramu itu masih marah sama kamu. Tuhan nggak mandang persembahanmu, Tuhan nggak mau terima persembahanmu. Tinggalin dulu, beresin dulu sama saudaramu. Kamu tahu saudaramu marah sama kamu, ya, balik dulu. Nggak hanya saudara, bisa suami,
ya, yang paling sering ya menggerus kita ya ibu-ibu, suami gitu ya. Nah saudara, ini standarnya Tuhan ya, standar. Jadi saudara, standarnya Tuhan itu bukan yang kelihatan lagi, tetapi yang di dalam, ya. Maka konklusinya, kesimpulannya adalah ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Ini mengatakan soal kasih, ya. Kalau saudara punya kasih, maka saudara akan menjadi sempurna seperti Bapa. Kenapa kita harus sempurna? Supaya kita setara dengan Bapa, sama, kita rekan sekerjanya. Kalau mempelai wanita setara dengan mempelai pria, maka dia akan bisa bekerja sama untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin saudara. Mari, sekarang adalah waktunya kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai-mempelai wanitanya Allah. Agar pada saat nanti akhir zaman, pada saat pernikahan anak domba, kita bisa datang, kita bisa menjadi mempelai wanitanya, karena karakter kita sudah berubah. Karena hati kita sudah dipenuhi kasih. Amin saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk peringatanmu Tuhan. Untuk mengingatkan kami semua bahwa kami ini adalah mempelai-mempelai wanitamu yang suatu hari akan dibawa pulang kepada mempelai laki-laki. Terima kasih Bapa untuk mengingatkan kami supaya kami mempersiapkan diri kami sungguh-sungguh menjadi mempelai-mempelai wanitamu yang betul-betul hidup berkenan di hadapanmu. Yang hidup kudus, tidak melihat ke kanan ke kiri lagi Tuhan, tetapi betul-betul merindukan kedatangan mempelai laki-laki. Izinkan kami Tuhan untuk kami mengubah karakter kami, mengubah di dalamnya ini Tuhan, supaya bukan penampilan kami yang berubah, tetapi hati kami lebih bersih, lebih berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa di surga, terus ajar kami Roh Kudus, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan.